Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang sesuai instruksi Presiden Jokowi, 7 bantuan sosial ini harus dipercepat penyalurannya. Sebelum lebaran harus sudah cair. Bantuan ke-6 dan ke-7 paling ditunggu. Nah, apakah termasuk bantuan PKH dan juga BPNT? Tahap keberapa ya? Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang sesuai instruksi Presiden Jokowi. 7 bantuan sosial ini harus dipercepat penyalurannya. Sebelum lebaran harus sudah cair. Bantuan ke-6 dan ke-7 paling ditunggu. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, kemarin pada tanggal 2 Maret tahun 2023 Bapak Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas dengan kementerian dan juga lembaga di bawah kabinetnya tentunya. Nah, berdasarkan rapat terbatas tersebut, ada beberapa hal ataupun poin yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait dengan percepatan penyaluran bantuan sosial yang harus sudah diterima para keluarga penerima manfaat sebelum lebaran tentunya. Hal tersebut mengapa? Karena memang tujuannya untuk membantu para keluarga penerima manfaat supaya bisa membantu menekan pengeluaran di era bulan suci Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan juga meningkatkan pangan, kemudian menekan laju inflasi, dan juga intinya adalah agar para KPM ini tidak merasa istilahnya terbebani di era bulan suci Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri yang memang bahan-bahan pokok ataupun komoditi-komoditi tertentu ini harganya naik ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, langsung saja 7 bantuan sosial yang harus dipercepat penyalurannya dan sebelum lebaran harus sudah cair dan bisa diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Yang pertama adalah bantuan PKH. Nah, pertanyaannya, bantuan PKH tahap keberapa ya? Tahap pertama atau tahap kedua? Jadi jawabannya adalah PKH tahap pertama ya sahabat YouTube. Alokasi bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Ini sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2023 harus sudah diterima kepada 10 juta keluarga penerima manfaat yang memang sudah ditetapkan sebagai penerima bansos PKH tahap pertama oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nominal bantuan yang diterima ini bervariatif tergantung komponen yang dimiliki yang tercatat di dalam DTKS si penerima manfaat. Ada beberapa syarat agar bisa ditetapkan sebagai penerima bansos PKH. Di antaranya yang pertama terdaftar di DTKS, baik pengurus maupun anggota rumah tangganya yang se-KK. Jadi bukan hanya pengurusnya, bukan hanya orang yang namanya tercantum sebagai penerima PKH, namun harus seluruh anggota keluarga, seluruh anggota rumah tangga yang se-KK ini juga harus terdaftar di dalam DTKS. Kemudian syarat yang kedua, memiliki data kependudukan yang aktif dan tidak anomali, seperti bukan termasuk data ganda, bukan termasuk data yang tumpang tindih dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga, data DTKS dan juga data kependudukan tadi harus sudah padan atau sama. Kemudian syarat berikutnya, memiliki komponen PKH atau salah satu dari beberapa komponen PKH, diantaranya adalah anak balita
ibu hamil, anak sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat hingga SMA SMK sederajat, kemudian lansia usia 60 tahun ke atas hingga disabilitas berat. Kemudian syarat berikutnya khusus bagi yang memiliki komponen pendidikan atau anak sekolah, ini harus terdaftar di dalam Dapodik yang ada di sekolahnya masing-masing dan harus padan atau sama dengan di dalam DTKS. Kemudian syarat yang terakhir tentunya masih dinyatakan layak sebagai penerima bansos PKH oleh pemerintah daerah. Kemudian selain bansos PKH yang harus sudah diterima oleh para KPM sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2023, yaitu PKH tahap pertama. Nah, bantuan yang kedua ini juga harus diterima oleh para KPM sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu bantuan BPNT atau sembako alokasi Januari Februari yang lewat kartu KKS atau Bank Himbara dan juga BSI, dan alokasi Januari Februari Maret yang lewat PT Pos Indonesia kepada 18,8 juta KPM yang memang sudah ditetapkan sebagai penerima bansos sembako oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nominal bansos sembako adalah Rp200.000 per bulan. Tentunya yang lewat kartu KKS ini akan mendapatkan bansos Rp400.000, sedangkan yang lewat PT Pos Indonesia akan mendapatkan bansos sebesar Rp600.000. Dengan aturan yang terbaru yang sudah diumumkan oleh Ibu Menteri Sosial bahwasanya yang cair lewat kartu KKS saat ini bisa dicek dan juga bisa ditarik tunaikan di mesin ATM terdekat ya, ini untuk bansos BPNT. Kemudian para KPM ini setelah mendapatkan bansosnya baik yang lewat KKS ataupun yang lewat PT Pos Indonesia bebas belanja di warung manapun. Namun hingga video ini kita publikasikan juga tidak sedikit di beberapa daerah yang memang ada beberapa oknum-oknum tertentu yang tetap memaksakan kehendaknya agar para KPM ini tidak bebas belanja di warung manapun. Ya, semoga saja dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bisa memberikan apa istilahnya ya, hukuman atau punishment yang memang layak bagi mereka yang memikirkan diri sendiri ini ya, sahabat hidup. Kemudian selain PKH, BPNT tahap pertama dan juga alokasi Januari, Februari, Maret, bantuan ketiga yang juga harus sudah diterima oleh para KPM dan proses penyalurannya ini juga harus dipercepat sesuai instruksi Bapak Presiden Jokowi adalah bantuan program Indonesia Pintar atau PIP untuk tahap pertama hingga tahap ke-13 jenjang SD sederajat, kemudian tahap pertama hingga tahap ke-13 untuk jenjang SMP sederajat, dan tahap 1 hingga tahap ke-12 untuk jenjang pendidikan SMA SMK sederajat. Dengan total siswa yang masuk ke dalam SK pemberian PIP kali ini ada 6.432.461 siswa hasil dari pemadanan data Dapodik, DTKS, dan juga data P3KE atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, baik yang ada di kelas akhir maupun yang ada di kelas berjalan. Yang tentunya untuk ada di kelas akhir di jenjang pendidikan SD, bansos yang diterima PIP ini adalah Rp225.000. Kemudian untuk SMP sederajat adalah Rp375.000, sedangkan untuk SMA sederajat adalah Rp500.000 untuk kelas akhir ya. Sedangkan untuk yang kelas berjalan ini untuk jenjang pendidikan SD sederajat sebesar Rp450.000, SMP sederajat adalah Rp750.000, dan SMA SMK sederajat sebesar Rp1 juta, sahabat itu. Kemudian bansos berikutnya atau bansos keempat yang juga dipercepat proses penyalurannya sesuai instruksi Bapak Presiden Jokowi adalah bantuan BLT miskin ekstrim yang dulunya adalah bantuan BLT dana desa. Namun di tahun 2023 ini memang kriteria penerimanya lebih signifikan, lebih dikerucutkan bagi warga yang memiliki kategori miskin ekstrim ya, sahabat hidup. Di mana bantuan yang dipercepat ini adalah alokasi untuk bulan April, Mei, dan Juni tentunya. Nah, untuk proses penyaluran bansos miskin ekstrim ini memang diserahkan sepenuhnya kepada pihak desa, apakah disalurkan per bulan atau per 3 bulan sekali.
Nah, tentunya bagi desa yang menyalurkan per bulan, bagi para keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bansos BLT miskin ekstrim ini sebesar Rp300.000 untuk alokasi bulan Aprilnya. Sedangkan bagi desa yang mencairkan langsung di rapel 3 bulan sekali, apabila dicairkan di bulan April ini, maka akan mendapatkan bansos sebesar Rp900.000. Kemudian bansos kelima yang juga dipercepat proses pemberiannya sesuai instruksi Bapak Presiden Joko Widodo adalah bansos PBI, penerima bantuan iuran atau KIS yang gratis dari pemerintah. Tentunya untuk alokasi bulan April tahun 2023. Dan ini bisa dicek di laman cekbansos.kemensos.go.id. Perlu dicatat oleh sahabat YouTube semua bahwasannya untuk bansos PBI ini bansosnya dalam bentuk layanan kesehatan secara gratis, bukan dalam bentuk yang lain ya, bukan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Namun bentuk bansosnya adalah dalam bentuk layanan kesehatan secara gratis. Oleh sebab itu bagi warga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bansos PBI namun belum mendapatkan kartu KIS-nya, tidak perlu khawatir karena si penerima tetap bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis cukup dengan membawa eKTP saja. Kemudian bansos ke-6 ini merupakan salah satu bansos yang juga paling ditunggu untuk dicairkan sebelum Lebaran, sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 sesuai instruksi Bapak Presiden Joko Widodo adalah bansos pangan beras 10 kg yang mana per tanggal 6 April kemarin ini sudah di-launching oleh Bappenas dan juga Kepala Bulog disalurkan untuk di seluruh Indonesia, di mana penerimanya untuk bansos beras 10 kg ini sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang berasal dari data DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana proses pemberiannya untuk 3 bulan, alokasi bulan Maret, April, dan juga Mei ya sahabat itu. Adapun untuk transporternya atau pengirimnya nanti ada 3, yaitu PT Pos Indonesia, kemudian PT DNR, dan juga PT JPLB. Kemudian bansos ke-7 yang sesuai instruksi Bapak Presiden Joko Widodo juga harus dipercepat penyalurannya adalah bansos pangan berupa telur dan juga daging ayam, di mana sesuai dari apa yang disampaikan Bappenas ini akan dimulai di minggu kedua di bulan April ini, di mana alokasinya adalah 1,4 juta KPM yang merupakan keluarga rentan stunting atau KRS, yang mana datanya diambil dari data BKKBN ya seperti itu, di mana besarannya untuk daging ayam ini kurang lebih adalah 1 kg dengan batas toleransi 0,9 kg hingga 1,1 kg. Sedangkan untuk bansos komoditi telur ayam ini adalah 1 pak yang berisi 10 butir telur untuk alokasi pemberian bulan April, Mei, dan juga Juni. Oke, sahabat YouTube, jadi itu ya ke-7 bantuan sosial yang sesuai instruksi Bapak Presiden Jokowi harus dipercepat proses penyalurannya dan sebelum Lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 harus sudah cair. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.